Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pembukaan forum Halaqah Al-Quran untuk remaja Al-Multajam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita dan teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Dewan Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, Ibu Profesor Dr. Siti Salmia Dahlan. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Bapak Abdul Hakim. Yang kami hormati Ibu Dewan Pendidikan, yaitu Ibu Hajah Inawati Tri Winastuti SPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala TPA Arafah, yaitu Ibu Jubaidah Siregar SSI APT. Yang kami hormati Ustadz Abdul Halim SAG, dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami cintai dan kami sayangi adalah adik-adik para remaja yang telah datang, yang insya Allah dirahmati Allah. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Jubaidah Siregar dan juga Sarita Silawa oleh Ananda Kansa. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, penutup. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara kita malam ini dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ala hajihi niyah wali niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini acara kita malam ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Jubaidah Siregar SSI APT dan sari tilawahnya oleh Ananda Kansa yang akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 16. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Jubaidah dan Ananda Kansa. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat kepada yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan dan menyimaknya. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan sambutan yang pertama akan diberikan dari Ibu Inawati selaku Ketua Dewan Pendidikan kepada Ibu Hajah Inawati Tri Winastuti SPD. Kami persilakan. Mana saya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah MA. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Jabal Ar-Rahmah, Bapak Abdul Hakim MKom beserta jajaran pengurus. Kemudian yang saya hormati juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir di sini. Kemudian yang saya cintai ya, rekan-rekan saya di tim Dewan Pendidikan ya, bunda-bunda semua. Kemudian yang saya sayangi kakak-kakak di sini Ananda semua ya, kakak-kakak remaja di lingkungan RW 21 ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini
Allah mengizinkan ya kita semua bisa berada di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jabal Ar-Rahmah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan dan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mukmin yang mengikutinya hingga akhir zaman. Baiklah, saya ingin menyapa dulu ini kakak-kakak semua nih yang sudah dulunya kecil-kecil ya, sekarang sudah beranjak hampir dewasa ya, remaja-remaja ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau dulu alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang nanti ada lagi kali ya yel-yelnya yang lebih keren ya. Nah, nanti boleh kalian buat. Ya, terima kasih ya Bunda ucapkan atas kesediaan kalian memenuhi undangan dari bunda-bunda di sini ya untuk memakmurkan masjid yang kita cintai bersama ini ya. Kemudian juga mudah-mudahan teman-temannya lain yang belum bisa hadir segera menyusul nih. Mic-nya keluar nggak nih Pak? Bisa kedengaran juga ya, jadi segera menyusul, ayo sini ya, supaya kita makin banyak makin semangat begitu ya. Jadi sambutan dari Bunda untuk hari ini, pertama Bunda merasa bahagia atas kehadiran dari kakak-kakak semua di sini ya, karena kami ya para orang tua di sini tentunya kalian tambah beranjak besar, kami beranjak tua gitu ya. Ya, sehingga tentunya kalian nanti adalah sebagai generasi penerus dari kami-kami di sini ya. Nah, untuk saya sebagai Dewan Pendidikan ya mengajukan program ini, yaitu membentuk forum Halaqah Al-Qur'an yang diberi nama Al-Multazam ya. Nah, forum ini untuk wadah kalian ya para remaja di sini untuk fokus yang utama adalah lebih dekat kepada Al-Qur'an ya, lebih dekat kepada Al-Qur'an. Apa aja bentuk kedekatan kalian kepada Al-Qur'an ya? Pertama membaca ya, kemudian mengkaji kandungannya, tadarus ya, kemudian mempelajari terus dan terus ya. Kenapa kami ingin ya kalian dekat kepada Al-Qur'an? Karena Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Al-Quran itu adalah furqan, pembeda ya. Sehingga dengan kalian dekat dengan Al-Quran, insya Allah kalian akan terjaga ya. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Bisa selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Allah ya. Seperti tadi surat Ar-Rahman ya yang dibacakan oleh Bunda Zubaidah. Ayat pertama Ar-Rahman gitu ya. Artinya apa? Siapa yang tahu? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Itu tadi Ananda Khansa ya yang sudah membacakan sari tilawahnya. Kemudian ayat keduanya Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai tanda cinta kasih Allah kepada kita semua ya. Maka dengan kita selalu dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan terus menerus memberikan kasih sayangnya kepada kalian ya, pada kalian semua dan bunda-bunda juga semua ya. Jadi Bunda mengajak ya kalian para remaja untuk berada dalam satu wadah, terus di dalam wadah itu kalian saling bertausiah, saling belajar ya Al-Quran dari berbagai seginya ya. Tadarus Al-Quran dibaca, walaupun kalian tidak mengerti maknanya, tapi kalian insya Allah akan tetap mendapatkan pahala dan keberkahannya ya. Kemudian kalau kalian mengerti maknanya,
maka insya Allah akan lebih banyak lagi yang kalian dapat pelajaran, ilmu dan sebagainya ya, inspirasi dari kandungan dari Al-Quran tersebut. Jadi nanti insya Allah di dalam forum forum Halaqah Al-Quran Al-Multazam ini kalian akan mendapatkan banyak, pertama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, kemudian juga semangat dalam terus tadarus Al-Quran, dan ketiga juga mengkaji kandungan Al-Quran untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan kalian dan sebagai pegangan hidup kalian ya. Mungkin itu saja dari Bunda, insya Allah nanti akan ada sambutan dari Ibu Profesor Dr. Haja Siti Salmiah dan Bapak Abdul Hakim ya, nanti akan memberikan pembekalan untuk kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah hadir dan mensupport kegiatan ini, dan juga kepada kakak-kakak semua yang hadir di sini. Ajak temannya yang lain lagi ya, supaya masjid kita dimakmurkan oleh kalian para generasi muda di sini yang tentunya akan nanti menggantikan kami-kami yang sudah semakin lanjut ya usianya. Baik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inawati atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu akan dibawakan oleh Ibu Dewan Pembina, yaitu Ibu Profesor Dr. Iya Bu. Saya terakhir sekali membuka. Oh saya. Iya, tausiah. Oh iya. Terakhir. Nggak takutnya Ibu, tadi katanya nggak bisa lama-lama. Apanya? Oh, Apanya? takutnya Enggak, Ibu maksud nggak bisa. saya tausiah. Sesudah itu saya menyambut sekalian membuka ini. Oh nggak apa-apa. Iya. Tunggu sampai tausiah. Pembukaan. Oh iya. Bahas dulu ya. Mohon maaf. Sambutan yang berikutnya yaitu dari Ketua Yayasan JAR Jabal Ar-Rahmah, yaitu Bapak Abdul Hakim. Kepada Bapak Abdul Hakim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Siti Salmiah selaku Dewan Pembina Yayasan Masjid Jabal Ar-Rahmah, Ibu-ibu Ketua Dewan Pendidikan, Ibu Ketua TPA, kemudian guru-guru, Pak Wakil Ketua, Pak Iman, Pak Ustadz Halim, Pak Haji Diki selaku Bendahara, Ustadz Indra, kemudian adik-adik Ikatan Remaja Masjid Jabal Ar-Rahmah yang sekarang hadir di sini. Mudah-mudahan momentum ini adalah momentum kita mulai belajar mengenai Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul kembali dalam agenda ini. Ini adalah agenda yang luar biasa dari Dewan Pendidikan. Dari beberapa dewan yang ada di dalam masjid ini, Dewan Pendidikan adalah dewan yang paling semangat. Sebelum raker saya ingat sekali ya Bu, nantangin para ketua dewan, pengurus dan sebagainya untuk menghadap bahwa mereka punya program yang luar biasa. Pada saat raker juga gitu, banyak program-program yang disampaikan. Setelah raker apalagi kita dituntut untuk selalu hadir di dalam agenda-agenda rutin di Dewan Pendidikan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini momentum untuk forum halaqah ini yang dijadikan sebagai awal, ya. Walaupun sebelum-sebelumnya kita sudah melaksanakan agenda-agenda sejenis, namun ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi forum untuk mencetak remaja-remaja masjid yang islami, yang berakhlakul karimah, yang qur'ani, dan tentunya yang diharapkan
oleh agama kita. Saya berharap program ini bisa disosialisasikan melalui RW 21. Kebetulan Pak Waka, Pak Wendy tadi udah saya sampaikan juga bahwa program-program ini nanti insya Allah akan kita gabungkan melalui RW 21 sehingga kita bisa lebih banyak lagi merekrut remaja-remaja di RW 21 untuk bergabung dalam forum ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pendidikan. Mudah-mudahan program ini adalah program yang sangat kita nantikan dan berjalan dengan lancar. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan JAR, yaitu Bapak Abdul Hakim atas sambutannya. Yang berikutnya yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Halim SAG. Kepada Bapak Ustadz Abdul Halim kami persilahkan. Ibu minta Bapak dulu. Oh gitu. Ini mah sambutan aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantunnya bunyinya, jalan-jalan ke pasar beli ketupat. Cakep. Ketupat dimakan ditambah garam. Orangnya banyak tapi kurang semangat. Yuk kita jawab salam biar selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru jawaban anak muda, anak remaja. Jadi tegas, suaranya lantang dan juga kompak. Nah, ini yang kita perlukan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pembina Masjid Yayasan Jabal Ar-Rahmah, Ibu Hajah Profesor Dr. Siti Salmiah MA ya Bu ya. Mohon maaf nih salah kalau salah nyebut. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Ina selaku Ketua Dewan Pendidikan ya. Kemudian Bapak Abdul Hakim selaku Ketua Yayasan dan juga berikut jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Anak-anakku sekalian yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini adalah kali pertama sebuah pertemuan merupakan satu pembukaan launching dalam rangka untuk mengaktifkan firqah ya, untuk pembelajaran Al-Quran. Sesungguhnya sih sudah pernah ada kayak seperti ini nih dahulu, di zamannya anaknya
Pak Edi yang pertama itu saya pernah juga ngajar. Itu zamannya Kak Tita. Sekarang udah di Australia itu. Nah, kalau saya lihat ini, itu dulu sekali itu. Jumlahnya ada sekitar 10 orangan anak remaja yang ingin, terutama remaja Islam Jabal Ar-Rahmah. Kemudian, ya, karena berkembangnya waktu, akhirnya kemudian semakin dewasa, semakin kemudian mereka melakukan ya kelanjutan hidupnya, yaitu menikah. Habislah remaja Islam. Habis. Nah, ini mudah-mudahan kalian ini masih remaja-remaja, masih semangat. Kita ramaikan nih masjid. Ya, rame bukan berarti datang doang. Rame bukan berarti ngumpul-ngumpul aja di sini. Tetapi sekaligus juga kita isi dengan berbagai kegiatan yang juga bermanfaat untuk meningkatkan kadar pemahaman pengetahuan agama kalian. Walaupun ya saya tahu bahwa kalian juga pasti mendapatkan di tempat sekolah-sekolah kalian. Ini ada yang sekolah di sekolah Islam, misalnya ada, pasti itu tuh sudah banyak dapat di sana ya. Apalagi kalau di pesantren, udah ya. Tapi bagi yang lainnya ini ya, yang di SMP negeri, SMP umum, ini perlu ada penambahan supaya ini jadi kayak sambutan, saya bukan ceramah jadi. Jadi supaya kalian ini, artinya apa yang sudah dibina pada saat di TPA ini terus berlanjut. Jangan sampai ada kekosongan pada saat kalian di remaja. Ini sering kali begitu. Orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu kita, kalian itu semangat-mangat pada saat usia-usia kalian anak-anak. Ya, kalian disuruh untuk ngaji di TPA, sampai kemudian khatam Quran, sampai kemudian kalian pintar membaca Al-Quran. Tapi begitu kalian lulus dari SD, lulus dari tingkat dasar, di SMP ini kadang-kadang kurang digarap, sehingga kosong di SMP-nya, SMA-nya, sampai perguruan tingginya juga kadang-kadang. Sehingga tertinggal itu sampai kelupaan. Nah, saya mengharapkan bahwa kalian terus, kalau bisa dari mulai remaja awal sampai dewasa awal, kemudian dewasa, mantap. Atau dewasa nanti supaya besar nanti. Nah, mengapa kalian dikumpulkan di sini? Ini sebenarnya adalah berangkat dari keluhan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun yang lalu. Itu Nabi Muhammad pernah mengeluh. Nabi Muhammad pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini kelak nanti akan meninggalkan Al-Quran. Beliau sudah bisa memandang, beliau sudah bisa melihat dan merasakan betapa
suatu masa nanti akan ada di antara umatnya yang meninggalkan Al-Qur'an. Padahal Rasulullah itu merindukan kita. Pernah Rasulullah dalam sebuah halakohnya, di situ ada para sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, kumpul dalam satu halakoh pertemuan. Tiba-tiba Rasulullah langsung kemudian mengatakan kepada sahabatnya, ana mustaqun bi ikhwani. Rasulullah kemudian mengatakan, aku rindu dengan saudaraku-saudaraku, katanya. Ana mustaqun bi ikhwani. Bingung para sahabat mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu kemudian bertanyalah seorang sahabat, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Langsung Rasulullah kemudian menjawab, antum ashabi ikhwani alladhi la yarawni wa la yulaqini. Sesungguhnya kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah yang mereka tidak pernah melihat aku, yang mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi dia konsisten, tapi dia terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah saudara-saudaraku. Dan kelak saudara-saudaraku itu aku akan tunggu di telaga surga. Loh, kita ini, kalian semua ini sedang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah merindukan kita. Padahal kita nggak pernah lihat sosok, ya, wajahnya saja kita tidak tahu seperti apa Rasulullah. Hanya saja digambarkan, ya ada sih dalam riwayatnya ya. Kita tidak pernah berjumpa. Apa ada di antara kalian yang pernah mimpi ketemu Rasulullah? Ada, Rifki? Wah, mimpi nih luar biasa. Luar biasa. Nih Rifki ada dua nih. Rifki ini ya. Rifki yang RT 6 nih ya. Pernah mimpi ya? Rifki. Oh, Fikri. Ya Allah, beda. Ini Rifki, ini Fikri. Aduh, salah terus. Ya, artinya beda-beda. Kalau di Rifki artinya apa? Siapa yang tahu? Sesuai dengan sifatnya. Rifki itu artinya orang yang selalu bersahabat. Banyak temen. Temennya banyak dia. Ya. Rifki itu artinya banyak temen ya. Kalau Fikri orang yang selalu berpikir. Wah. Bener, sampai dia mimpi katanya. Mimpi ketemu Rasulullah. Luar biasa. Pak, saya aja belum pernah mimpi Rasulullah. Dia udah pernah mimpi. Kayak apa? Gambarannya coba lihat. Gelap. Wajahnya kelihatan? Terang. Terus ada cahaya. Cahayanya di mana? Di kepalanya, di belakang, di mana? Di mukanya. Berarti nggak lihat wajahnya kan? Wah, nggak jelas. Sama nih, ada pengalaman juga. Murid saya dulu ada itu, namanya Vivian Vera Adolfa, tapi sekarang udah jadi dokter dia. Murid saya waktu di SD, begitu saya tanya, siapa di antara kalian yang pernah bermimpi? Saya, Pak. Mimpi dengan Rasulullah maksudnya. Oh, kamu? Iya, saya mimpi Pak ketemu Rasulullah, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya Pak. Di belakangnya itu ada cahaya
cahaya yang begitu terang, dan itu dia mengatakan bahwa saya adalah Rasulullah. Anaknya memang ya hafiz Quran juga, ya. Kemudian dokter dia dokter, alhamdulillah jadi dokter itu. Kalau nggak salah dari dokter di sana tuh Bu Haji, di jangan-jangan di sana di Muhammadiyah kalau nggak salah. Kalau nggak salah, kita ada murid juga di sana. Baik, jadi di kita ini dirindukan oleh Rasulullah. Maka oleh karena itulah, untuk menyenangkan hati Rasulullah yang rindu dengan kita, untuk kemudian membuat bahagia Rasulullah yang rindu dengan kita, cintailah Al-Quran. Jadilah kita berbahagia dengan Al-Quran. Bahagia ketika kita mendekat dengan Al-Quran. Bahagia ketika kita membuka Al-Quran. Bahagia ketika kita membaca Al-Quran. Bahagia ketika kita mendalami, mengartikan Al-Quran. Maka kelak, kata Rasulullah, nanti dia akan bisa bertemu denganku. Karena orang yang ahli membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa yata'ta'u falahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia pintar membaca Al-Quran, dia bisa memahami Al-Quran, dia bisa menerjemahkan Al-Quran, dia bisa mengartikan dan menafsirkan, serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting itu Al-Quran bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dijadikan pedoman dalam bergaul, dijadikan pedoman dalam menghormati orang tua, dijadikan pedoman dalam berpendidikan, dalam belajar, jadikan pedoman ketika bergaul dengan teman-teman, dijadikan pedoman saat kita dengan sendirian, ya. Insya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kalian bersama para duta-dutanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak bisa melihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena isi Al-Quran adalah firman Allah, ya, bukan Pak Firman, firman Allah, ya kan? Oleh karena itu ketika kamu itu bisa, ya, membaca Al-Quran, bahagia bersama Al-Quran, jangan merasa sedih, jangan merasa susah. Jadikan Al-Quran itu minimal setiap hari dibaca. Siapa yang setiap harinya baca? Ada? Oh, alhamdulillah. Itu. Siapa namanya ini? Lutfi. Pernah nih berdua sama bapak nih naik gunung gitu. Tinggi banget, naik gunungnya di gunung mana itu ya? Gunung Salak ya. Masya Allah, tinggi banget itu gunung, naiknya 4,5 jam, turunnya 3,5 jam sampai menjelang maghrib, ya. Aduh, sayangnya saya sendirian saya. Luar biasa itu tadabbur alam, ya, tadabbur alam. Ya, bagi kalau nanti ini bisa saja kegiatannya nggak ngaji aja. Kalian dikumpulkan di sini selain mengaktifkan ini masjid juga mengadakan kegiatan-kegiatan lain. Tidak hanya ngaji. Nanti selain itu ada tadabbur alamnya. Nanti selain itu ada mungkin kita ziarah, ya, ziarah kemana? Misalnya kemana saja, ya, ziarah kepada tokoh-tokoh Islam. Tempat-tempatnya di mana? Insya Allah. Nah, dan juga jangan kecewa, dalam hadis itu disebutkan walladzina yaqra'unal Qur'an. Wah, ada yang main flip battle flip. Anak-anak murid saya juga begitu. Lagi mana? Blok. Ikutan saya ambil, saya lempar juga, set. Blok pecah, airnya keluar semua.
Aduh, ini kesukaan anak-anak emang suka ya. Battlefield, battle apa? Flip battle apa? Battlefield. Nah, biasa itu. Baik, nggak apa-apa. Tapi telinga mendengerin kan? Oh iya, luar biasa anak-anak ini, anak-anak pinter ini. Baik, jangan kita juga sedih, jangan juga kita merasa minder kalau bacaan Qur'annya itu tidak bagus atau kurang bagus. Nah, disinilah ada tempatnya, yaitu kalian belajar di sini. Kalian di sini juga menuntut ilmu. Nah, oleh karena itulah disebutkan di dalam hadis tadi itu, walladzina yaqra'unal Qur'an wa yata'ta'u falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Qur'an lalu terbata-bata dan dia berusaha untuk melakukan itu, ya belajar gitu supaya dari nol gitu ya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama yaitu membaca, pahala yang kedua yaitu pahala belajar. Kayaknya sudah lewat 10 menit. Saya kira mungkin sudah ada kode-kode. Saya juga lihat sih, tengok sana tengok sini, tahu Bu. Cuman saya kayaknya ada yang belum saya sampaikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Halim atas tausiahnya. Berikutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, sambutan dari Ibu Dewan Pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Ibu Profesor Dr. Siti Salmiah MA, sekaligus meresmikan pembukaan Forum Halaqah Al-Quran Al-Multajam. Kepada Ibu, kami persilakan. Ke sana aja ya. Ibu aja ya. Oke, ini menduduk. Sudah, ini berdiri aja. Ini ya. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para remaja yang saya cintai, yang telah hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua Yayasan beserta sekretarisnya hadir, beserta Dewan, pokoknya dengan seluruh bidang-bidangnya yang ada. Yang saya hormati Ustadz Abdul Halim yang telah memberikan tausiahnya, ya, memberikan pembekalan kepada para remaja kita. Yang saya cintai Ibu Haja Inawati, ya, yang telah bergerak berjihad untuk mengadakan satu forum halaqah, ya. Jadi saya melihatnya begini, yang giat ini ibu-ibu TPA, makanya saya bisa mengatakan ini irjar tapi rasa TPA, ya. Yang bergerak adalah ibu-ibu TPA-nya, karena masih ingat mereka ini pernah diajar waktu kecil, jadi masih diikuti terus oleh guru-guru TPA-nya sampai sekarang. Iya. Nama yang diberikan adalah Al-Multazam. Al-Multazam. Kalau sudah pernah ke Masjidil Haram, tahu itu Multazam. Multazam itu di mana? Multazam itu tempat makbul berdoa, berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi arahnya di situ. Multazam.
tempat berdoa yang makbul. Pokoknya makbul kalau di situ berdoa. Diberikan nama Al-Multazam kalau dalam bahasa Arab yang diminta pertanggungjawabkan. Itu kalau artinya dalam bahasa Arab. Yang diminta pertanggungjawabkan. Jadi para remaja ini diminta untuk mempertanggungjawabkan bagaimana menjaga, memelihara, mentadaburi, mengamalkan isi Al-Quran. Itu harus bertanggung jawab di situ. Namanya sudah Al-Multazam. Ya. Dan ketua bidangnya ya bertanggung jawab. Sudah membentuk forum halaka ini ya sesuai dengan nama yang diberikannya Al-Multazam. Bagus sekali namanya. Ya. Para remaja ini saya membuka tapi tidak pernah mau menutup. Kan dikatakan tadi mau membuka, tapi kalau forum halaka Al-Quran dibuka dan jangan pernah ditutup. Ya, ini akan terbuka terus sampai hari kiamat. Tidak boleh ditutup, karena kalau ditutup berarti berhenti orang belajar Al-Quran. Jadi dibuka atau dimulai generasi sekarang sampai generasi berikutnya. Anda bertanggung jawab pada generasi berikutnya. Jadi yang sekarang belajar, nanti pada adik-adiknya diajar lagi, begitu seterusnya, sambung menyambung. Jadi masing-masing bertanggung jawab untuk generasi selanjutnya. Itulah Al-Multazam. Makanya para remaja, saya ingin supaya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita, ya Allah, kami remaja Masjid Jabal Ar-Rahmah memohon maunah dan hidayahmu agar supaya kami bisa selalu mentadaburi, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Jadi itu permohonan seperti itu. Mohon maunahnya Allah, pertolongannya Allah, mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada hidayah tidak ada yang bisa memberikan, yang bisa menjadikan orang lalai kalau Allah sudah memberikan hidayah. Tadi saya sudah katakan siapa yang diberikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Makanya kita selalu minta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk para remaja, mari kita bersama-sama ya seperti tadi memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu doa yang selalu dipanjatkan para remaja supaya bisa selalu mentadaburi, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Saya berdiri di sini untuk memulai, bukan atas nama pribadi saya sendiri. Saya atas nama rekan-rekan pembina, rekan-rekan pengawas, ketua yayasan beserta seluruh jajarannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan resmi forum halakah Al-Multazam untuk remaja Jabal Ar-Rahmah pada malam hari ini dan seterusnya. Semoga Allah selalu menolong kita semua dan memberikan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Jadi kepada Pak Ananda, para remaja, jangan sampai hanya pertama dan bulan-bulan pertama, bulan kedua yang rame, tapi seterusnya kendor. Harusnya seterusnya semangat ya. Karena Al-Multazam juga itu berarti rajin dan semangat. Itu juga artinya. Rajin, semangat. Itu arti, salah satu arti daripada Al-Multazam. Jadi sangat tepat diberikan nama Al-Multazam. Rajin belajar dan semangat mempelajari Al-Quran. Itulah yang dapat saya sampaikan atas nama pembina, pengawas dan yayasan. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita dalam membaca, mempelajari dan mengamalkan isi ayat-ayat suci Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah MA atas sambutan dan juga atas peresmiannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu kita, para pembina, dan juga kepada Bapak Ketua Yayasan, dan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua di sini, Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doanya agar anak-anak kita ini nanti bisa menjadi penerus-penerus pembaca Al-Quran yang bisa sukses untuk menjadikan forum Halaqah Al-Quran ini sebagai forum yang betul-betul dimanfaatkan anak-anak kita dalam mendalami Al-Quran dan juga ilmu dan isinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pada malam ini telah berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan juga ibu para narasumber, dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan yang telah hadir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wendy selaku perwakilan dari RW 021. Marilah Bapak-bapak dan Ibu semua serta para hadirin, kita tutup acara malam ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada anak-anak remaja, jangan bubar dulu karena masih ada yang akan disampaikan oleh Bunda Ina, dan acara kita nanti akan dimulai malam Senin lusa. Terima kasih.